Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita untuk tekanan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian gaya apung. Di layar monitor ada tulisannya gaya apung dengan simbolnya FA. Apa yang dimaksud dengan gaya apung tadi? Gaya apung itu adalah selisih berat benda ketika dicelupkan ke dalam cairan. Atau nanti secara umum cairan ini diganti dengan bahasanya fluida. Ya. Ini hanya mengenai bahasa saja. Jadi kita sudah sudah mengenal istilah fluida. Jadi fluida itu kalau menurut arti kamus adalah zat yang bisa mengalir. Jadi jangan kita terfokus pada istilah cairan. Bisa saja udara. Udara juga termasuk fluida karena dia mengalir. Oke? Nah, setelah kita tahu itu apa definisi gaya apung, sekarang kita sambungkan di bawahnya. Andai kata kita menimbang sebuah benda di udara, jadi nanti beratnya kita kasih simbolnya ini, Fu atau Wu terserah ya. Nah, kemudian ketika dimasukkan ke dalam cairan atau fluida, dia akan punya berat yang namanya Wf. Nah, jadi Wf di sini dengan Wu itu nilainya nggak sama, makanya terjadilah yang namanya selisih, ya. Dan itulah yang disebut dengan gaya apung. Dengan rumusannya itu Fa sama dengan berat ketika di udara kurangkan dengan berat ketika di dalam fluida. Inilah yang dimaksudkan tadi dengan gaya apung. Nah, kemudian ya ini dilanjutkan oleh Archimedes ya. Dia mempelajarinya dengan seksama. Jadi dia membuat gambarannya seperti ini. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka akan benda tersebut memiliki yang namanya berat yang nilainya ditentukan atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sebagaimana ada gaya ke atas, ya, seperti bisa kita lihat di layar monitor, maka Archimedes ya mendapatkan rumusannya seperti ini. Fa sama dengan rho cairan dikali gravitasi kali dengan volume benda yang tenggelam. Ingat ya, ini PB aksen, berarti volume benda yang tenggelam. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari sini lahirlah ya yang namanya hukum Archimedes. Di mana hukum Archimedes itu bunyinya seperti ini ya. Sebentar. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cairan
akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat cairan yang dipindahkan. Benda. Jadi bahasanya di sini dipindahkan benda itu didesak sampai tumpah, itu maksudnya ya. Supaya kita jelas bahasanya. Oke. Nah, dari situlah Archimedes semakin serius dan dari situ kita mengetahui ya. Jika nanti ada sebuah benda, ada sebuah benda, dia bisa mengapung di dalam cairan ya, seperti ini. Kalau ada sebuah benda bisa mengapung, berarti jelas rho bendanya itu lebih kecil dibanding rho cairan ya, sehingga terjadi yang namanya proses terapung ya. Nah, kemudian andai kata andai kata ada sebuah benda ketika dimasukkan ke dalam cairan ya, seperti yang Anda lihat di layar monitor, dia tidak tenggelam namun tidak terapung. Ini yang disebut dengan melayang. Melayang di dalam cairan. Nah, di sini bisa kita simpulkan kalau rho bendanya nilainya sama dengan rho cairannya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk kasus yang lain yang dipelajarin ya, itu dengan menggunakan hukum Archimedes. Misalnya ada sebuah benda, benda ini dimasukkan ke dalam cairan, lalu dia langsung tenggelam menuju dasar dari air. Apakah bentuk dasarnya kolam atau danau seperti ini ya. Ini tadi yang disebut dengan tenggelam. Nah, ini artinya rho benda itu lebih besar dibandingkan rho cairannya, seperti ini. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan dari gaya apung ini tadi. Jadi konsepnya seperti itu. Dan ya, untuk bahasan contoh-contoh soalnya akan kita buat pada sesi video yang lain. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita bisa mengambil ilmunya dari video yang baru saya sajikan ini. Terima kasih.